Pilihlah jalan yang benar untuk kembali, namun hati-hati, karena setiap langkah adalah ujian bagi hati dan pikiran kalian. Seketika, di depan mereka muncul 3 jalur. Masing-masing jalur tampak menakutkan, dengan suasana berbeda. Dengar, tiba-tiba, dari dalam kabut muncul bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, tetapi wajah mereka hampa, tanpa mata dan mulut. Mereka hanya berdiri diam, menghalangi jalan. Andi menarik Budi mendekat. Jangan lihat mereka, fokus ke depan. Namun, salah satu sosok itu mulai bergerak, mengulurkan tangan seperti meminta sesuatu. Tangannya panjang, kotor, dan penuh luka. Sosok itu mengeluarkan suara seperti rintihan, meski tidak memiliki mulut. Apa-apa yang mereka mau. Tahun 2011 adalah tahun yang penuh tantangan bagi Andi dan Budi, 2 sahabat sejak kecil yang gemar menjelajahi alam. Mereka telah menaklukkan beberapa gunung di Jawa, tapi kali ini giliran Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, yang menjadi target mereka. Budi, kali ini kita harus sampai puncak ya. Jangan alasan kedinginan lagi seperti waktu di Gunung Slamet, ucap Andi sambil tertawa, menyindir kejadian sebelumnya. Sekarang gue udah bawa perlengkapan lengkap. Enggak bakal kejadian lagi, jawab Budi sambil mengangkat sleeping bag tebal yang tergantung di ranselnya. Mereka berdua memulai perjalanan dari base camp Linggarjati pagi itu. Cuaca sangat cerah. Langit biru membentang tanpa awan. Jalur pendakian ramai oleh pendaki lain yang juga ingin menikmati keindahan Gunung Ciremai. Suara canda tawa dan langkah kaki menciptakan suasana akrab di sepanjang perjalanan. Perbekalan mereka lengkap, mulai dari makanan ringan, air, hingga peralatan mendaki yang memadai. Persiapan mereka terbilang matang. Sebelum perjalanan, Andi bahkan menyempatkan diri membaca panduan mendaki Gunung Ciremai dan menandai pos-pos penting di peta. Semakin tinggi mereka mendaki, vegetasi berubah. Pohon-pohon pinus digantikan oleh hutan tropis yang lebat. Suasana menjadi lebih sejuk. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Setelah sekitar 5 jam mendaki, mereka tiba di pos Cibunar, salah satu pos peristirahatan favorit pendaki. Mereka duduk di atas batu besar sambil menikmati roti isi dan teh hangat dari termos. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir sebelum puncak, yaitu pos Pangasinan. Jalur semakin menantang, dengan tanjakan curam dan akar-akar pohon yang menjulur seperti perangkap. Tapi semangat mereka tetap membara. Saat mereka tiba di pos Pangasinan, matahari hampir tenggelam. Namun, ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Budi berbisik sambil melirik ke arah Andi. Andi mengangkat bahu. Mungkin pendaki lain udah jalan duluan ke puncak. Budi mengangguk, tapi perasaan tak nyaman mulai mengusiknya. Angin dingin berembus lebih kencang, membuat mereka berdua merapatkan jaket. Andi memandang sekeliling, menyadari bahwa cahaya semakin redup. Kayaknya kita harus pasang tenda di sini aja malam ini. Besok pagi kita lanjut ke puncak, usul Andi. Budi setuju tanpa banyak bicara. Ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan, seolah-olah tempat itu menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Mereka mulai mendirikan tenda di bawah bayang-bayang pepohonan besar. Namun, dalam hati, Budi tak bisa mengusir perasaan aneh yang mulai merayap. Dan tanpa mereka sadari, pendakian ini akan membawa mereka pada pengalaman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Malam di pos Pangasinan terasa berbeda. Setelah tenda mereka berdiri, Andi dan Budi duduk di depan tenda, mencoba menghangatkan diri dengan teh hangat dari termos. Suara jangkrik dan angin yang menerpa dedaunan menjadi satu-satunya musik malam itu. Tapi anehnya, suasana itu tidak terasa menenangkan. Lo ngerasa nggak sih, tempat ini kayak, gimana ya? Serem. Budi memecah keheningan. Andi tersenyum tipis, mencoba menenangkan temannya. Ah, biasa aja kali.
Ini cuma malam di gunung. Suasananya emang begini. Tak lama setelah Andi berbicara, kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi seluruh area pos pangasinan. Suhu udara juga menurun drastis. Napas mereka terlihat seperti asap putih di udara dingin. Kabutnya kok tiba-tiba gini, ya? Tanya Budi sambil memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menghangatkan diri. Andi memandang sekeliling dengan dahi berkerut. Iya, biasanya kabut nggak setebal ini, apalagi malam begini. Mereka mulai merasakan keheningan yang mencekam. Bahkan suara jangkrik yang tadi menemani hilang begitu saja, meninggalkan kesunyian total. Saat mereka berdua mencoba mengabaikan suasana yang tidak biasa, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Budi menelan ludah. Lo dengar itu? Andi mengangguk pelan. Mereka berdua berdiri, mencoba mencari sumber suara. Dari balik kabut, sesosok pria muncul, membawa ransel besar di punggungnya. Wajahnya sebagian tertutup oleh topi lebar, tapi dari sorot matanya, pria itu terlihat lelah. Mas, masih mau lanjut ke puncak? Tanya pria itu tiba-tiba dengan suara serak, tanpa basa-basi. Andi dan Budi saling pandang. Andi maju selangkah. Iya, Mas, tapi mungkin besok pagi. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Pria itu mengangguk kecil, tapi tatapannya terlihat aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Hati-hati kalau mau ke puncak. Jalurnya sering berubah. Berubah gimana, Mas? Budi bertanya. Nada suaranya sedikit gemetar. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu berkata, kalau ketemu sesuatu yang aneh di atas, jangan terlalu penasaran. Sebelum Andi dan Budi sempat bertanya lebih jauh, pria itu berjalan kembali ke arah kabut. Anehnya, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara apapun. Dalam sekejap, sosoknya menghilang, seolah ditelan kabut. Budi langsung menarik tangan Andi. Ini nggak bener, gue nggak nyaman di sini. Kayaknya kita harus balik aja besok pagi. Andi menatap Budi dengan tatapan penuh tekad. Bud, kita udah setengah jalan. Masa lo mau nyerah sekarang? Lagian, kata Mas tadi kan cuma hati-hati, bukan berarti ada bahaya serius. Tapi, Budi menggigit bibirnya. Dia ingin membantah, tapi tahu Andi bukan tipe orang yang mudah mengubah keputusan. Kita istirahat aja dulu. Besok kita jalan pagi-pagi, pasti aman. Ujar Andi sambil menepuk pundak Budi, mencoba meyakinkan sahabatnya. Budi akhirnya mengalah, meski hatinya masih penuh keraguan. Mereka masuk ke dalam tenda, mencoba tidur. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar tenda. Kadang seperti suara ranting patah, kadang seperti bisikan samar yang tak jelas dari mana asalnya. Budi tak bisa tidur. Berkali-kali dia mengguncang bahu Andi, tapi Andi hanya menenangkan dan menyuruhnya kembali tidur. Namun, dalam hati, Andi pun sebenarnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu berakhir tanpa kejadian buruk, tapi perasaan gelisah masih membayangi mereka saat pagi menjelang. Dengan penuh tekad, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi tanpa mereka sadari, langkah yang mereka ambil akan membawa mereka ke dunia yang sepenuhnya asing. Pagi itu, kabut perlahan menghilang, menyisakan embun di daun-daun dan udara yang segar namun dingin menusuk. Andi dan Budi melanjutkan perjalanan mereka setelah sarapan sederhana. Langkah mereka penuh semangat, meski sisa kejanggalan semalam masih menghantui. Lihat, jalur ke puncak udah jelas lagi. Gue bilang juga apa, semalam lo aja yang kebanyakan mikir. Ujar Andi sambil tersenyum kecil, mencoba menghidupkan suasana. Budi hanya mengangguk singkat. Dia masih merasa ada yang tidak beres, tapi memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Dalam hatinya, dia berharap perjalanan ini segera selesai. Seiring perjalanan, jalur pendakian mulai sepi. Tidak ada pendaki lain yang terlihat, berbeda dari awal pendakian yang ramai. Suara burung dan hembusan angin tetap menemani, tapi semakin mereka melangkah, suasana berubah perlahan. Vegetasi di sekitar mulai terasa berbeda.
Pohon-pohon besar dengan batang tinggi yang sebelumnya menaungi mereka kini digantikan semak-semak aneh yang lebat. Dedaunan berwarna hijau gelap, hampir kehitaman, dan tanah yang mereka pijak berubah dari tanah keras menjadi lembab seperti lumpur. Ini bukan jalur yang sama, kan? Tanya Budi tiba-tiba. Dia berhenti, menatap sekeliling dengan cemas. Andi mengerutkan dahi. Dia menoleh ke belakang, tapi jalur yang mereka lalui tadi seperti menghilang, tertutup oleh semak-semak yang entah dari mana datangnya. Kayaknya tadi nggak kayak gini. Budi mencengkram lengan Andi. Gue bilang juga apa? Kita udah keluar jalur. Andi mencoba tenang. Dia merogoh saku celananya, mengambil kompas kecil yang selalu dia bawa. Tapi jarum kompas itu berputar tanpa arah, seperti kehilangan fungsi. Andi menatapnya dengan bingung. Kompas gue rusak, katanya pelan. Suaranya mulai terdengar tegang. Mereka memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan tanda jalur pendakian. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Vegetasi di sekitar berubah semakin aneh. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan mencengkram tanah, dan di kejauhan, terdengar suara samar-samar yang tidak bisa mereka identifikasi. Lo dengar itu? Bisik Budi. Suaranya hampir tak terdengar. Andi mengangguk. Suara itu seperti bisikan, tapi bukan dalam bahasa yang mereka mengerti. Sesekali terdengar tawa kecil, tapi ketika mereka berhenti dan menajamkan telinga, suara itu lenyap begitu saja. Kita harus balik. Gue nggak peduli sama puncak lagi. Ini udah nggak bener, kata Budi dengan suara gemetar. Sebelum Andi sempat menjawab, dari kejauhan, di antara kabut tipis, mereka melihat sebuah bangunan tua. Bangunan itu terlihat seperti candi kecil, dengan batu-batu hitam yang penuh ukiran. Lo lihat itu? Tanya Andi, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dan gue nggak mau ke sana, jawab Budi cepat. Namun, Andi sudah melangkah lebih dulu, tidak memedulikan protes sahabatnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Budi akhirnya terpaksa mengikuti, meskipun tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Saat mereka semakin dekat, candi itu terlihat semakin jelas. Di sekitarnya tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Suasananya sunyi mencekam, seperti dunia telah berhenti. Aroma dupa yang menyengat tercium dari arah candi, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ini, dari mana baunya? Tanya Budi, sambil menutup hidungnya dengan tangan. Andi tidak menjawab. Dia melangkah mendekati candi, memandangi ukiran-ukiran aneh yang menghiasi dindingnya. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok makhluk yang tidak mereka kenal, dengan ekspresi menyeramkan. Budi, yang berdiri beberapa langkah di belakang Andi, mulai merasa ada yang mengawasi mereka. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapapun. Sebelum mereka sempat mengambil keputusan, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat tubuh mereka menggigil. Dari dalam candi, terdengar suara berat, seperti seseorang yang menarik napas dalam-dalam. Mereka berdua terpaku, tidak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Saat itulah mereka menyadari, mereka telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak mereka ganggu. Andi dan Budi berdiri mematung di depan candi kecil yang kini terasa seperti raksasa yang mengintimidasi. Ukiran-ukiran pada dindingnya seakan hidup, dengan tatapan menyeramkan yang menempel pada mereka. Lo dengar suara itu barusan? Bisik Andi. Matanya masih terpaku pada pintu masuk candi yang gelap seperti mulut gua. Dengar, dan gue nggak mau tahu apa itu. Kita pergi aja sekarang, jawab Budi. Suaranya nyaris pecah. Dia menarik lengan Andi, tapi tubuh Andi seperti terpaku di tempat. Ada sesuatu di dalam, kata Andi dengan suara rendah. Matanya seperti tertarik ke kegelapan di dalam candi. Sebelum Budi bisa memprotes lagi, angin dingin berhembus dari pintu candi, membawa aroma dupa yang menyengat. Udara terasa semakin berat, dan waktu seolah berhenti. Andi melangkah maju, meski tubuhnya bergetar. Lo gila! Jangan masuk ke sana, teriak Budi, mencoba menarik sahabatnya kembali. Namun, Andi hanya menoleh sesaat. Gue nggak tahu kenapa,
Tapi gue ngerasa kita harus masuk. Ada sesuatu di sini yang mau kita temuin. Dengan berat hati, Budi mengikuti langkah Andi ke dalam candi. Suasana di dalam langsung menyelimuti mereka dengan kegelapan yang pekat. Hanya diterangi oleh cahaya redup dari obor yang seolah menyala sendiri di sudut-sudut ruangan. Di dalam, dinding-dinding candi dipenuhi ukiran-ukiran yang lebih aneh. Ada sosok-sosok makhluk besar dengan kepala seperti binatang, tangan bercakar, dan mata yang seperti mengawasi setiap langkah mereka. Lantai berbatu terasa dingin di bawah sepatu mereka, sementara suara langkah mereka menggema pelan. Di tengah ruangan, terdapat altar besar yang dihiasi patung-patung kuno. Salah satu patung itu menggambarkan sosok tinggi dengan wajah tertutup kain dan tangan yang memegang sebuah tongkat. Aroma dupa semakin menyengat, membuat kepala mereka terasa ringan. Gue nggak suka ini. Tempat ini nggak normal, kata Budi. Suaranya bergetar. Andi hanya mengangguk pelan. Matanya terpaku pada altar di depan mereka, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari dalam kegelapan. Keduanya saling berpandangan dengan wajah panik. Siapa itu?" teriak Budi, tapi suaranya seperti tenggelam dalam keheningan. Sebuah sosok perlahan muncul dari bayang-bayang di sudut ruangan. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, dengan tubuh yang berselimutkan jubah hitam panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang mengintimidasi mereka. "Kenapa kalian mengganggu tempat ini?" Suara makhluk itu berat dan dalam, menggema di seluruh ruangan. Andi dan Budi tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh mereka terasa kaku, seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu melangkah maju, tongkatnya mengetuk lantai dengan bunyi yang membuat telinga mereka berdesing. "Ini bukan tempat untuk manusia biasa. Kalian telah melewati batas." Kami nggak tahu," jawab Andi akhirnya. Suaranya bergetar. "Kami cuma tersesat. Kami nggak bermaksud ganggu apapun." Makhluk itu tertawa kecil, tapi suaranya dingin. "Tersesat? Tidak ada yang tersesat di tempat ini tanpa alasan." Budi, yang sudah hampir menangis, memohon, "Tolong, kami cuma mau pulang. Kami nggak mau apa-apa dari sini." Makhluk itu mengangkat tongkatnya, dan ruangan tiba-tiba menjadi lebih terang. Di sekeliling mereka, ukiran-ukiran di dinding tampak bergerak, menampilkan gambar-gambar seperti film yang memutar adegan demi adegan. Mereka melihat orang-orang yang pernah datang ke candi ini, semua dengan akhir yang sama, lenyap. "Kalian tidak bisa pergi begitu saja," kata makhluk itu. "Setiap manusia yang masuk ke tempat ini harus melewati ujian. Jika gagal, kalian akan menjadi bagian dari candi ini selamanya." Andi dan Budi saling berpandangan dengan ketakutan. "Ujian apa?" tanya Andi, meski suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi tajam. "Kalian akan segera tahu." Dengan sekali ketukan tongkatnya, lantai di bawah mereka retak, dan keduanya terjatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Sensasi jatuh itu seperti berlangsung selamanya, hingga akhirnya mereka mendarat di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Mereka menemukan diri mereka di tengah hutan yang aneh. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi, tapi cabang-cabangnya membentuk bayangan yang tampak seperti wajah-wajah menyeramkan. Tanah di bawah kaki mereka terasa seperti pasir basah, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. "Andi, ini tempat apa? Ini bukan dunia kita," bisik Budi, hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Sebelum Andi sempat menjawab, suara berat makhluk tadi terdengar lagi, meski tubuhnya tidak terlihat. "Selamat datang di dunia kami. Untuk kembali ke dunia kalian, kalian harus melewati ujian. Pilihan ada di tangan kalian." Andi dan Budi sadar, perjalanan mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Andi dan Budi berdiri di tengah hutan yang asing itu, dengan rasa takut yang mencekam. Suara berat penjaga gaib masih bergema, meski sosoknya tak terlihat. Suasana di sekitar mereka gelap dan hening, hanya suara desiran angin yang terasa seperti bisikan samar. "Tugas kalian sederhana," suara makhluk itu menggema di udara.
Pilihlah jalan yang benar untuk kembali, namun hati-hati, karena setiap langkah adalah ujian bagi hati dan pikiran kalian. Seketika, di depan mereka muncul 3 jalur. Masing-masing jalur tampak menakutkan, dengan suasana berbeda. Satu, jalur pertama dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi, tetapi setiap cabangnya menggantung sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. 2, jalur kedua dipenuhi kabut tebal dengan suara tangisan yang sayup-sayup terdengar. 3, jalur ketiga tampak terang, namun tanahnya bersimbah darah dan ada jejak kaki besar yang aneh. Budi langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Ini gila, kita nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini. Kita harus berpikir. Gue yakin ini cuma ujian mental, jawab Andi, berusaha terdengar yakin meski keringat dingin membanjiri wajahnya. Mereka berdiri di depan jalur-jalur itu, berusaha membaca situasi. Andi menarik napas panjang, lalu menunjuk jalur kedua, yang penuh kabut. Kita coba yang ini. Suara tangisan itu mungkin pertanda ada sesuatu yang butuh bantuan. Dengan berat hati, mereka melangkah masuk ke dalam kabut. Kabut di jalur itu begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tangisan samar berubah menjadi jeritan menyayat, membuat langkah mereka semakin berat. Andi, gue nggak suka ini. Lo yakin ini jalannya? Tanya Budi, suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, tetapi wajah mereka hampa, tanpa mata dan mulut. Mereka hanya berdiri diam, menghalangi jalan. Andi menarik Budi mendekat. Jangan lihat mereka, fokus ke depan. Namun, salah satu sosok itu mulai bergerak, mengulurkan tangan seperti meminta sesuatu. Tangannya panjang, kotor, dan penuh luka. Sosok itu mengeluarkan suara seperti rintihan, meski tidak memiliki mulut. Apa-apa yang mereka mau, bisik Budi. Andi merogoh kantongnya, mengeluarkan sebotol air mineral, lalu menaruhnya di depan sosok itu. Sosok tersebut berhenti bergerak, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Kayaknya mereka butuh sesuatu, gumam Andi. Sosok-sosok lain mulai bergerak, semuanya mengulurkan tangan. Andi dan Budi memberikan apa yang mereka bisa, makanan, korek api, bahkan gelang kain yang mereka pakai. Setiap kali mereka memberi sesuatu, sosok itu menghilang. Saat sosok terakhir lenyap, kabut mulai menipis. Mereka akhirnya melihat ujung jalur yang membawa mereka ke sebuah lapangan kecil. Di tengah lapangan itu, penjaga gaib yang tadi muncul kembali. Penjaga gaib itu berdiri dengan tongkatnya yang bersinar redup. Kalian telah menunjukkan kemurahan hati dan keberanian. Namun, itu baru awal. Ujian terakhir menanti. Seketika, sebuah meja batu muncul di depan mereka, dengan 2 cangkir di atasnya. Cangkir pertama berisi cairan hitam pekat, sementara cangkir kedua tampak kosong. Di hadapan kalian ada 2 pilihan. Suara penjaga gaib menggema. Satu dari kalian harus meminum cairan hitam ini, dan yang lain harus mengambil cangkir kosong. Pilihan ini menentukan apakah kalian layak kembali ke dunia kalian. Budi langsung panik. Ini jebakan. Gue nggak ngerti maksudnya, tapi jangan minum itu. Namun, Andi memandang cangkir-cangkir itu dengan tenang. Mungkin ini soal keberanian dan kepercayaan. Dia menatap Budi, lalu mengambil cangkir hitam. Lo ambil yang kosong. Gue yang minum ini. Tapi, percaya sama gue, potong Andi dengan nada tegas. Budi akhirnya mengambil cangkir kosong dengan tangan gemetar. Andi menutup matanya sejenak, lalu meneguk cairan hitam itu. Rasanya pahit dan mengerikan, seperti ada ribuan jarum yang menusuk tenggorokannya. Ketika cangkir itu kosong, penjaga gaib mengangguk perlahan. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kepercayaan satu sama lain. Itu kunci untuk melewati ujian ini. Tiba-tiba, lapangan kecil itu runtuh, dan mereka merasa tubuh mereka jatuh lagi, seperti sebelumnya. Ketika Andi dan Budi membuka mata, mereka berada di jalur pendakian yang dikenal. Udara segar Gunung Ciremai kembali terasa, dan matahari mulai terbit di ufuk timur.
Mereka saling memandang dengan wajah penuh kelelahan dan ketidakpercayaan. Ini beneran kita balik? Tanya Budi, matanya berkaca-kaca. Andi hanya mengangguk, menepuk bahu sahabatnya. Kita selamat. Kita udah lewatin semuanya. Meski mereka berhasil keluar, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka turun gunung dengan tubuh lelah dan hati penuh rasa syukur, sadar bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa mereka pahami. Andi dan Budi berdiri di jalur pendakian yang kini terasa familiar. Udara segar gunung dan cahaya matahari pagi menyelimuti tubuh mereka. Namun, suasana di hati mereka masih mencekam. Kita beneran udah balik? Tanya Budi, memandang ke sekeliling dengan mata waspada. Andi mengangguk pelan, namun keraguan masih menyelimuti pikirannya. Rasanya aneh bagaimana mereka tiba-tiba kembali ke jalur pendakian setelah pengalaman yang begitu nyata. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk segera turun sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat mereka melangkah, suara langkah kaki mereka terasa menggema. Namun, ketika mereka berhenti, gema itu tidak. Ada langkah lain yang mengikuti mereka. "Bud, lo denger itu?" bisik Andi. Budi hanya mengangguk, menggenggam lengan Andi dengan erat. Tapi kali ini, mereka memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang, mengingat pesan yang pernah mereka dengar dari pendaki lain. Jangan pernah menoleh saat ada yang mengikuti di gunung. Perjalanan turun terasa lebih cepat dibandingkan saat mendaki. Namun, di beberapa titik, mereka melihat jalur yang tampak berbeda. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat lebih tua, bahkan sebagian tampak seperti membungkuk ke arah mereka, seolah-olah mengawasi. Sesekali, mereka mendengar suara-suara aneh, bisikan samar, tawa kecil yang menyeramkan, dan jeritan jauh yang tak jelas sumbernya. Andi mencoba menguatkan hati. Kita udah hampir sampai bawah. Fokus aja, Bud. Jangan pikirin yang aneh-aneh. Namun, rasa lega mereka perlahan memudar ketika mereka melihat pos pendakian yang seharusnya ada di depan menghilang. Yang ada hanyalah hamparan hutan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kita nggak salah jalur, kan? Tanya Budi, suaranya bergetar. Andi memandang kompas di tangannya, yang terus berputar tanpa arah. Gue nggak ngerti, tadi rasanya ini jalur yang benar. Seketika, angin dingin berhembus kencang, membawa aroma dupa yang sama seperti di bangunan kuno tadi. Di depan mereka, sosok penjaga gaib muncul lagi. Kali ini dengan wujud lebih nyata. Tubuhnya besar, mengenakan jubah gelap dengan wajah yang hampir tidak terlihat di balik bayangan. Penjaga gaib itu menatap mereka dengan mata yang berkilauan. Kalian telah lulus ujian, tapi perjalanan ini tidak bisa diakhiri tanpa harga yang harus dibayar. Andi maju selangkah, berusaha tegar meski lututnya terasa lemas. Apa maksudnya? Bukannya kita sudah membuktikan diri? Penjaga itu tersenyum samar, suara beratnya menggema di udara. Betul, kalian telah membuktikan keberanian dan kepercayaan. Tapi di dunia ini, setiap langkah memiliki konsekuensi. Budi mundur, wajahnya pucat. Apa yang lo mau dari kita? Seorang dari kalian akan membawa jejak dunia ini ke kehidupan nyata. Itu harga dari perjalanan ini. Tapi ingat, rahasia ini harus tetap menjadi milik kalian. Jika kalian menceritakannya pada orang lain, kalian akan memanggil kembali penghuni dunia gaib ini. Penjaga itu mengulurkan tongkatnya, menyentuh dahi Andi dan Budi. Seketika, mereka merasa kepala mereka berputar, dan pandangan mereka menjadi gelap. Ketika mereka sadar, Andi dan Budi sudah berada di pos pendakian bawah. Beberapa pendaki lain memandang mereka dengan rasa bingung. Mas kalian dari mana aja? Kok baru turun? Tanya seorang pendaki dengan wajah heran. Andi melirik ke arah jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi, tetapi hari itu adalah 2 hari setelah mereka mulai mendaki. Kita tersesat di atas, jawab Andi singkat, mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Budi hanya diam, matanya menerawang jauh. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan pengalaman mereka tanpa terlihat gila. Dalam perjalanan pulang, Andi dan Budi tidak banyak berbicara.
Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah mereka alami. Namun, malam harinya, ketika Andi mencoba tidur, dia bermimpi tentang penjaga gaib itu. Dalam mimpinya, penjaga itu mengucapkan satu kalimat yang terus terngiang. "Ingat janji kalian. Jangan sampai rahasia ini keluar." Di sisi lain, Budi mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia sering terbangun tengah malam dengan mata yang kosong, dan sesekali bergumam sendiri. Andi berusaha bertanya, tapi Budi selalu menghindar, seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi mendapati Budi menghilang tanpa jejak. Orang tua Budi mengatakan bahwa dia pergi mendaki gunung sendirian, dan sejak saat itu tidak pernah kembali. Andi hanya bisa terdiam, menyadari bahwa mungkin rahasia dunia gaib Gunung Ciremai lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Setelah kehilangan Budi, Andi menjadi pendiam. Kejadian di Gunung Ciremai dan menghilangnya sahabat terbaiknya menyisakan trauma mendalam. Namun, pengalaman itu juga mengajarkan banyak hal yang perlahan mengubah hidupnya. Andi berhenti mendaki gunung untuk waktu yang lama. Dia menjauh dari komunitas pendaki, menghindari tempat-tempat yang mengingatkannya pada perjalanan mereka ke Ciremai. Namun, rasa penasaran yang mengendap di benaknya tak pernah benar-benar hilang. Dia sering duduk di depan jendela kamarnya, menatap langit yang memayungi Gunung Ciremai. Kadang, ia merasa angin yang berhembus membawa aroma dupa, membuatnya mengingat pesan penjaga gaib itu. "Rahasia ini harus tetap menjadi milik kalian." Setelah berbulan-bulan merenung, Andi mulai memahami satu hal penting. Penghormatan terhadap alam adalah kunci menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Dia mengenang kembali perjalanan mereka. Sikap ambisiusnya yang terlalu memaksakan kehendak untuk mencapai puncak adalah awal dari semua kejadian aneh itu. Andi menyadari bahwa alam bukan hanya soal kekuatan fisik atau pencapaian pribadi, tetapi juga soal kerendahan hati dan rasa hormat. "Gue terlalu sombong," gumamnya suatu malam. "Alam enggak butuh pembuktian dari kita." Andi mulai menanamkan nilai itu dalam hidupnya. Dia berhenti menganggap alam sebagai tantangan yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai rumah yang harus dihormati dan dijaga. Andi juga belajar untuk lebih menghormati keberadaan makhluk lain yang tak terlihat. Meskipun ia masih ragu apakah pengalaman di Gunung Ciremai benar-benar nyata atau hanya permainan pikirannya, ia tidak lagi memandang enteng cerita-cerita mistis yang sering didengar dari masyarakat. Dia sering mendengar cerita dari pendaki lain tentang suara-suara aneh, bayangan yang mengikuti, atau pendaki yang hilang tanpa jejak. Jika dulu ia akan menertawakan cerita itu, kini ia mendengarkannya dengan rasa hormat. Mungkin kita memang enggak sendiri di dunia ini. Pengalaman itu juga membawa perubahan mendalam dalam cara Andi memandang hidup. Kehilangan Budi mengajarinya bahwa waktu bersama orang terdekat adalah sesuatu yang tak ternilai. Ia menyesal karena selama perjalanan mendaki, ia seringkali bersikap egois, tidak mendengarkan ketakutan Budi, dan memaksanya untuk terus melanjutkan pendakian. Meski waktu terus berjalan, ada banyak hal yang masih mengganjal di pikiran Andi. Apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Ciremai? Apakah penjaga gaib itu nyata? Atau hanya ilusi? Dan yang paling membuatnya gelisah, kemana Budi pergi? Andi mencoba mencari jawaban dengan membaca cerita-cerita rakyat tentang Gunung Ciremai. Ia menemukan beberapa kisah yang mirip dengan pengalamannya. Pendaki yang tersesat di jalur misterius, bertemu sosok gaib, dan ujian yang harus dilalui untuk kembali. Namun, tidak ada kisah yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Misteri itu tetap hidup di dalam dirinya, seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Andi mulai berbagi pengalamannya dengan komunitas pendaki. Meski ia tidak menceritakan semua detail, takut melanggar peringatan penjaga gaib, ia sering mengingatkan para pendaki untuk selalu menjaga etika saat berada di alam. Gunung itu bukan cuma tempat wisata, katanya dalam sebuah pertemuan komunitas pendaki. "Di sana, kita tamu. Jangan sombong. Jangan lupa izin, dan selalu jaga sikap." Kabut tebal yang tiba-tiba turun, jalur yang terasa berbeda, atau suara-suara aneh mungkin adalah cara alam mengingatkan kita untuk berhenti dan berpikir ulang sebelum melanjutkan perjalanan.
Suatu malam, saat Andi sedang menatap Gunung Ciremai dari kejauhan, ia merasa angin membawa bisikan samar. "Terima kasih telah menjaga rahasia." Andi hanya tersenyum kecil. Mungkin itu hanya suara angin, atau mungkin itu suara dari dunia lain yang masih mengawasi. Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab, Andi merasa lebih damai. Pengalaman itu tidak hanya mengajarinya tentang batas-batas antara dunia manusia dan dunia gaib, tetapi juga tentang makna keberanian, kesombongan, dan kerendahan hati. Gunung Ciremai tetap berdiri kokoh di kejauhan, menyimpan misteri yang tak akan pernah sepenuhnya terungkap. Dan Andi tahu, cerita ini akan terus hidup, bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai pelajaran bagi mereka yang cukup berani untuk mendaki, dan cukup bijak untuk menghormati.